Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang eksekusi tes secara paralel. Secara default, di JUnit itu tidak mendukung eksekusi unit test secara paralel. Nah, artinya apa? Artinya unit test itu akan dijalankan secara sekuensial atau satu per satu. Nah, namun kadang ada kasus kita ingin mempercepat proses unit testnya, sehingga dijalankan secara paralel. Nah, hal ini bisa dilakukan di JUnit, namun perlu beberapa langkah untuk menjalankannya ya. Untuk mengaktifkan eksekusi secara paralel itu perlu beberapa langkah. Nah, tapi ingat, pastikan unit test kita aman ketika dijalankan secara paralel. Contohnya, jangan sampai instance-nya, bukan jangan sampai sih, boleh aja sih. Misalnya kalau teman-teman bikinnya per instance ya, jadi tesnya itu per instance, nanti artinya kan dia akan sharing objek gitu ya antar function unit testnya. Nah, jangan sampai teman-teman mengubah si atribut yang sama atau field yang sama. Nah, itu bisa terjadi race condition kalau misalnya istilahnya di running secara paralel. Nah, untuk menjalankan si eksekusi unit test secara paralel, teman-teman perlu bikin file yang namanya junit strip platform.properties di folder yang namanya resource. Lalu menambahkan value seperti ini, junit.jupyter.execution.parallel.enabled sama dengan true. Nah, sekarang kita coba langsung aja. Jadi di sini ya, di bagian tes di Kotlin, di sini kan ada resource nih. Ya. Ada Kotlin, ada resource. Nah, untuk file yang bukan kode Kotlin, teman-teman masukkan di resource. Jadi di sini contohnya kita akan bikin file namanya junit apa tadi ya? Saya jadi lupa. junit platform properties. junit platform.properties. Nah, seperti ini. Jadi junit platform.properties. Lalu teman-teman perlu menambahkan ini, junit.jupyter execution parallel enabled sama dengan true seperti ini. Nah, jadi by default dia false. Jadi teman-teman harus ganti menjadi true. Oke, selesai. Nah, tapi nggak cukup seperti itu doang ya. Jadi walaupun kita sudah mengaktifkan fitur paralel, tapi bukan berarti secara otomatis semua unit testnya akan berjalan paralel. Agar unit test berjalan paralel, kita perlu menambahkan annotation yang namanya execution. Lalu mengganti value execution-nya menjadi execution mode.concurrent. Jadi contohnya kita punya unit test yang tadi slow test. Nah, ini biar enak kita copy beberapa kali. Nah, seperti ini. Slow 1, slow 2, slow 3 gitu ya. Lalu ini kita ganti 3 detik saja. Nah, kita lihat ini kalau saya running. Nah, lihat satu-satu 3 detik. 3 detik ya, bisa dilihat di sini 3 second. Nah, 3 second. Artinya tiga-tiganya di running secara sekuensial karena di sini totalnya lihat 9 second, 9 detik. Nah, teman-teman tinggal tambahkan di sini execution. Lalu execution mode-nya teman-teman tinggal pilih yang concurrent. Seperti ini. Kita running sekarang. Nah, lihat langsung 3 running seperti ini. Dan ini selesai dalam 3 detik. Totalnya adalah 9 detik kalau misalnya ditotalin ini. Tapi sebenarnya enggak. Dia running semuanya dalam 3 detik. Karena teman-teman bisa perhatikan sendiri ya. Kita hitung misalnya 1, 2, 3. Nah, kelar semuanya. Jadi ini kalau teman-teman pengen running secara paralel. Tapi ingat, jangan sampai teman-teman sharing atribut dan sebagainya ya, yang sehingga bisa menyebabkan race condition, satu function mengubah value dari function yang lainnya. Itu bahaya sekali. Jadi pastikan harus aman kalau mau bikin running unit testnya secara paralel. Nah, ini yang tadi. Next, kita akan berkenalan dengan yang namanya mocking. Jadi sebenarnya
materi JUnit itu udah kelar sampai materi tadi. Nah, nextnya itu ada materi lain, yaitu tentang mocking. Jadi ini tetap berhubungan sama unit test, tapi bukan lagi bagian dari JUnit ya. Nah, nextnya kita akan bahas tentang pengenalan mocking tersebut.